Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara. Kali ini RRI Banda Aceh kembali hadir dalam obrolan budaya tentang tradisi yang sudah turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Aceh. Namanya tradisi pecicap dan turun tanah. Anda penasaran seperti apa tradisi ini? Saya akan ngobrol dengan dua narasumber yang saat ini sudah hadir. Biasanya pemirsa saya bersama narasumber bapak-bapak. Tapi untuk kali ini saya bersama dua narasumber yang spesial. Keduanya ibu-ibu cantik yang saat ini sudah bersama saya. Ya, yang pertama Ibu Dr. Randa Hajah Nur Asmah MPD. Beliau sebagai dosen bidang pendidikan dan kebudayaan Aceh. Kemudian narasumber yang kedua, Ibu Dr. Khairan M. Nur Nain MAG. Beliau sebagai pengurus anggota bidang Putropang Majelis Adat Aceh MAA Provinsi Aceh. Assalamualaikum kedua ibu narasumber. Ya, bahagia sekali hari ini Bu, saya bisa bersama Ibu ya, bisa jumpa kita dalam obrolan budaya. Semoga hari ini yang pertama dan bukan yang terakhir. Bisa bersama lagi di kesempatan yang lain. Ya. Baik, kita berbicara hari ini tentang tradisi pecicap dan turun tanah. Tentunya tradisi pecicap dan turun tanah ini tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Ya. Ibu Asmah, apa sebenarnya arti pecicap ini dan sejak kapan tradisi pecicap ini ada dalam kehidupan masyarakat Aceh? Baik, Bucut. Pecicap ini sebenarnya budaya Aceh yang sudah turun-temurun zaman yang kami tahu itu dari nenek-nenek kami itu sudah ada dan tidak boleh ditinggal. Kalau lihat sekarang lihat ibu-ibu muda sekarang ada yang tidak melaksanakan. Inilah barangkali perlu kita lestarikan. Iya. Pecicap itu merupakan tradisi sebagai rasa syukur satu keluarga yang memiliki bayi, anugerah Allah. Jadi itu di situ ada kegiatan kegiatan atau pelaksanaan pecicap itu sendiri yang kita artikan bahwa bayi itu dicicipkan, diberi rasa kepada bayi dengan macam-macam hasil bumi anugerah Allah. Iya. Berarti pecicap ini memberikan rasa yang berbeda-beda kepada si bayi. Iya. Ya, biasanya itu umur bayi pada usia berapa tuh biasanya bayi dilaksanakan upacara pecicap ini? Di Aceh ini kan banyak daerah bermacam-macam. Iya. Mungkin daerah Barat Selatan berbeda, daerah pesisir Aceh Besar, Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh memang heterogen ya, dari bermacam-macam daerah. Tapi daerah Aceh Utara ke sana, Biren, Pidi, Lok Sumawe itu juga berbeda. Ada yang melaksanakan itu pada usia 14 hari, sekalian kadang cukur rambut ya. Kemudian ada yang umumnya membuat pecicap itu pada usia 44 hari, bersamaan dengan turun tanah. Ada yang bersamaan, tapi ada yang turun tanahnya nanti kita bahas. Ada yang lebih lama. Tapi kalau untuk pecicap itu biasanya ada bahkan usia 3 bulan. Tapi kan sudah dengan pertimbangan supaya si bayi itu mungkin ada bahan-bahan makanan yang mungkin tidak bisa diterima oleh usus. Iya, masih kecil. Karena masih bayi. Pada umumnya usia-usia sebulan setengah itu ada umumnya. Iya. Biasanya itulah tergantung daerah. Iya. Daerah dan kondisi si bayi. Iya. Kalau sehat itu bisa hari yang ke-7? Bisa dilaksanakan hari yang ke-7. Di kampung itu pisang udah diberikan hari itu. Iya. Sebenarnya itu belum bisa. Kalau itu sangat tidak boleh. Iya. Ya, untuk
Ya, eksklusif 6 bulan. ASI-nya dulu ya. Iya, baik. Ibu Khairan, kalau tadi kita sudah dengarkan sekilas penjelasan tentang arti pecicap ya, dan sejak kapan pecicap itu ada dalam masyarakat Aceh. Nah, setiap ada acara, apakah itu ada tradisi dan budaya, tentunya prosesinya berbeda-beda, Bu ya. Tergantung acara apa yang dilakukan. Jadi kalau prosesi tradisi pecicap masyarakat Aceh itu seperti apa, Bu Khairan? Kalau prosesinya kan ini kan sebagaimana yang disebutkan tadi, Iya, oleh Ibu Asma. lebih kepada penerapannya di kampung. Iya. Kan prosesinya kalau dulu sekarang mungkin sudah agak berbeda cara penyiapannya. Di situ ada bayi panggil orang yang berkompeten lah dalam hal itu. Iya. Mengampung tekan kontenku, terlalu kontenku memang sudah dipercaya. Iya, memahami tentang adat dan agama begitu. Iya. Jadi kan bayi itu kan disiapkan dan segala hal yang terkait dengan bahan-bahan yang keperluan itu sudah ada. Dan lain-lain kan yang asam asin mame Ya, manis asam asin. manis asam asin ya. Asam milih manis keliling ya kan. Tukar-tukar nggak masalah, yang penting rasa itu ada. Ya. Jadi ya kita tersedia. Itu kan pakai sekarang nggak berbeda ya sekarang kan misalnya ija yang bahasa Aceh ija yang tersediakan ini kan kalah lain kan. Dia kan ija tempe betul. Ija tempe itu bedung bedung bayi. Ada sekali ija ningku kan bahasa Aceh ija gendong. Nah dulu bahasa Aceh kan ija ningku bahasa Aceh besar. Iya, ija ningku betul. Itu kain gendong ya, kain panjang tuh ya. Ya. Jadi alanya kan nak hati mana gefu balik hati saja kan, untuk tetapan hatinya nanti jangan bolak balik lah kan. Itu jadi ayam juga ada. Ayam, iya ada ayam juga apa di situ kan. Ya. Jadi yang bohong pun ada kecok dia kan tuanya kan fisko kan. Ini kan sekalian untuk suka rambut ada yang lagi nanti karena ada yang bersamaan, ada yang beda-beda, ada pisah-pisah kan. Iya. Prosesinya itu banyak ya Bu acaranya ya. Jadi yang Ibu sebutkan Bu Khairan bilang tadi ayam itu apakah harus dipanggang dulu atau memang ayam seperti itu sudah begitu disembelih dibersihkan itu terus yang digunakan pada acara prosesi pecicap? Mungkin ingin ditambahkan Ibu. Silakan Bu Asma. Yang pernah saya lihat dulu bahkan ikan juga ada. Itu semua yang sudah diolah tapi paling kurang hanya sedikit saja untuk dicicipkan atau sedang. Iya. Tapi yang utama adalah tadi rasa manis, rasa asin, rasa tawar. Itu biasa tawar itu pada air zam-zam. Iya. Nah, jadi untuk ayam tadi juga kalau ada yang tidak. Iya, itu ayam sudah diolah pada orang yang sudah. Iya, baik. Tadi ada beberapa Ibu sebutkan, ada air zam-zam, kemudian ada kurma. Mungkin masih banyak itu bahan-bahan untuk pecicap si bayi ini Bu bisa disampaikan, karena masyarakat Aceh ini kan seperti Ibu bilang tadi ada perbedaan. Kalau buah itu luar biasa banyak sebenarnya. Ada sawo, ada nangka masak, ada bohong lima mekat yang merah-merah isinya itu bagus sekali. Kemudian kurma, pendeknya yang manis-manis kalau buah. Itu ada tengku itu biasanya tengku kalau anak laki kita panggil tengku yang melaksanakan itu. Kalau yang bayinya perempuan biasa nenek-nenek perempuan paling kurang nenek si bayi itu sendiri itu biasanya yang melakukannya itu ada yang dicampur yang manis-manis itu dicampur halus hanya dicolek sedikit ada yang dicolek sini sedikit di
cicipkan ke mulut si bayi. Dan tidak boleh banyak-banyak, bukan bahaya. Seperti itu. Sebenarnya filosofinya adalah memperkenalkan anugerah Allah itu kepada si bayi itu sendiri, sehingga dia dalam meniti hidup itu bisa dalam segala hal. Jadi dia udah merasakan manis, asin dan sebagainya. Jadi untuk asin ini sendiri ya mungkin garam hanya sedikit kita letakkan di piring, gula sedikit, kurma tadi yang manis juga, madu, itu juga itu yang sering kita berikan kepada bayi. Sekarang buah-buahan pun ditambah lagi buah pir, buah apel. Iya, tapi kan dulu buah yang dari Aceh, sekarang udah banyak sekali. Iya, betul. Banyak bahan-bahan jenisnya untuk pecicap ini. Iya. Ini tentunya bagus sekali sebenarnya tujuan dari pecicap ini, ya. Kalau kita telusuri, banyak sekali, memang bagus sekali tujuannya. Baik, mungkin tujuan dari pecicap ini sekilas tadi sudah disampaikan, ya. Mungkin ada tujuan khusus, Ibu Khairan? Itu kan mengandung unsur edukasi, namanya kan, jadi memperkenalkan kepada maksudnya nilai-nilai Islam sejak bayi itu kan. Jadi maksudnya dia bisa dari sisi agama bahwa mereka itu nanti akan menjadi, ini kan secara ini ya, menjadi anak yang bertakwa, yang taat kepada agama, dan ini kan dari sisi sosial kita kan bisa sosiologi bisa kita interaksi sosial dalam upacara dalam acara ya. Jadi kan kita mengundang saudara-saudara, jadi kan pernah kan punya kanan kan rasa terima kasih, bersyukur kita sudah mempunyai menambah keluarga kan, juga dengan kerabat-kerabat yang lain ya. Jadi dari budaya lah kita silaturahim. Itu budaya kan kita memelihara tradisi adat pecicap ini ya. Pecicap yang benar kalau dijelaskan Ibu bagaimana pecicap itu kan. Jadi memperkenalkan kepada semua keluarga, kerabat. Jadi rasa syukur kepada Allah bahwa kita ini sudah menambah rezeki kan, rahmat, amanah. Berarti kita dipercayakan oleh Allah mengamanahkan anak itu kepada orang tuanya. Iya. Baik, biasanya kalau di acara pecicap itu Bu Asmah ada acara kenduri, Bu? Umumnya tergantung status ekonomi daripada kemampuan. Biasanya ada. Paling kurang keluarga dekat, tetangga dekat itu paling kurang. Iya. Tapi kalau yang besar itu lumayan. Kita sering diundang, sekalian akikah. Kadang sekalian. Bisa sekalian. Ya, tergantung kemampuan orang tua. Iya. Memang sekarang di mana-mana kita lihat semua ada melakukan pecicap ini kalau orang Aceh. Apakah itu anak yang pertama atau anak yang terakhir, walaupun anaknya sudah ada beberapa orang, tapi pecicap ini tetap ada. Jadi sudah kita lakukan itu kan kita berbicara tentang adat, Bu Asma. Adat yang kita bicarakan ini. Tetapi kita juga ingin mengetahui pandangan agama Islam terhadap tradisi pecicap ini bagaimana, Ibu Khairan? Boleh, itu kan merupakan sunnah Rasul kan. Itu kan pecicap itu artinya dalam untuk untuk pecicap dalam tahnik tahnik mulut bayi. Mulut bayi itu untuk kita di langit-langit ya kan. Jadi apa Bu bahasa Aceh aja boleh. Karena kan adat ngon agama kan itu ala gezat ngon siput. Jadi kan tidak bisa dipisahkan. Adat Aceh itu kan sudah menyatu dengan ini kan. Jadi dia tidak melanggar. Kalau melanggar dari dulu nggak dilaksanakan kan. Nggak dilaksanakan. Lain dengan waktu pra-Islam dulu. Ya, memang ada akulturasi yang dibawanya Persiju macam-macam tuh dikatakan bahwa itu dari Hindu tuh kan. Tapi ini kan sudah di Islam itu sudah dilihat yang mana yang dari sisi itu yang tidak dari sisi kebaikannya diambil kan. Makanya tradisi ini turun-temurun nggak hilang seperti kata Ibu tadi kan. Jadi dari dulu sampai sekarang masih bertahan. Iya. Baik, ada tambahan yang Rasul yang biasa berkecimpung dalam hal ini. Iya.
sepertinya sudah kita bahas sedikitnya. Cuman ada juga tambahan dari acara itu, Bu, sedikit. Seperti apa? Seperti pesiju itu ada. Itu kapan tuh? Itu waktu saat sebelum bayi itu belum dipicicap, belum dicukur rambut. Biasa dengan picicap, habis itu cukur rambut, habis itu kadang diiringi dengan turun tanah. Itu dipesijuk dulu ibunya, karena ibunya itu waktu melahirkan kan ada pertumpahan darah. Nah, itu menjadi tradisi, boleh dikatakan adat. Kita aja siapa yang ada tumpah darah, apapun itu tetap dipesijuk. Tapi pesijuk juga ada maknanya. Ada yang kita, kalau dari segi positifnya banyak sebenarnya. Cuma kita kan tidak menganut yang kepercayaan seperti orang bilang, pesijuk itu kita memuja-muja, adanya menggunakan ketan yang dipasang. Itu tidak demikian, tidak begitu. Kita bisa saja kita suapkan pada seorang ibu kepada anaknya. Misalnya si ibu yang melahirkan masih ada punya ibu, masih nenek. Itu neneknya boleh menyuapkan kepada ini. Tapi semua itu kita tergantung niat. Apa niat kita dengan mungkin filosofi dari benda-benda yang kita gunakan itu pada pesiju itu ya. Misalnya ketan, mempererat silaturahmi. Di situ kan dua keluarga berkumpul. Keluarga dari pihak ayah bayi daripada ibu bayi kan. Jadi itu filosofi itu yang kita ambil. Baik daunnya, daun nalung sambungnya, uke kan cukup kuat ya. Kuat sekali. Jadi ditarik nak rumput. Jadi itu supaya anak ini juga jadi anak yang kuat. Tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak diharapkan banyak dari simbol-simbol pesiju. Tetapi dari segi hukum, saya pernah membaca tulisan almarhum Pak Badruzzaman, mantan ketua MUA, itu hukumnya berubah. Jadi boleh ditambah, kan boleh kita tinggalkan. Bukan satu yang wajib. Namanya ada ya. Kalau ada enggak ada yang wajib, tetapi hukum yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kan di situ kan bisa kita lihat itu mengandung unsur edukasi bagaimana anak-anak ini seperti asal muslimnya tadi kan mempersiapkan diri nanti dalam menghadapi menjalani kehidupan gitu kan, berkehidupan di dalam masyarakat. Misalnya dalam asam kan dia walaupun dia tidak merasakan, tapi kan lagi dalam kandungan tanya kan ada udah dikasih, tapi bagaimana dia merasakan itu kan? Padahal kan belum dia lahir kan? Asam ini bagaimana dia mendidik dia supaya menjadi peka, jadi empati. Misalnya Gino, kejadian di Palestina itu kemungkinan besar ini kan orang-orang yang dipecicap ini kita katakan dibikin aja nggak apa-apa ya. Dia mempunyai empati yang besar ya. Jadi dalam kehidupannya nanti kan, dan juga dalam asin ini dia kepada garam dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Barangkali itu yang perlu kalau bisa ada. Ya. Ibu Asma, di acara pecicap itu pada hari yang bersamaan dengan pecicap itu kalau ada dicukur rambut itu ada kelapa muda ya, warnanya hijau itu biasanya. Habis itu diukir lagi atasnya. Untuk apa itu? Sebenarnya itulah simbol semua. Simbol iya, tetapi kita melihat, tapi kita nggak tahu membaca apa filosofinya apa. Tidak tertulis bukan. Saya pernah mengenai filosofinya. Kritis orang. Saya tanya mengapa harus kelapa hijau, mengapa harus diukir. Kalau diukir ini seni untuk keindahan. Banyak juga seninya orang Aceh, luar biasa. Tapi kenapa harus kelapa hijau? Rupanya kelapa hijau itu banyak sekali manfaatnya. Mulai dari airnya, santannya, itu bisa jadi obat, Bu. Kalau air kelapa hijau yang di dalam kelapa itu sebenarnya mendinginkan. Jadi rambut yang dimasukkan ke dalam kelapa itu sembarangan gitu. Karena rambut itu kan sesuatu yang di kepala bayi itu yang harus diletakkan di tempat yang bagus. Ada orang menanamnya kan di tempat yang suci lah, tidak di sembarangan tempat. Nah ini begini juga, di dalam kelapa itu didiamkan dulu, nanti beberapa hari akan dibuang juga, tapi dibuang pada tempatnya. Tapi ada juga ini saya melihat kan itu mbak pisang.
Ya, itu tuh filosofinya nggak gitu, dingin kan? Pisang itu juga itu dingin bukannya untuk mendinginkan. Saya berpikir logis. Kita manusia di satu saat kan berkembang terus sampai dewasa. Iya. Di saat dewasa itu karakter manusia itu kan muncul. Iya. Nah, disitulah terlihat bahwa karakter si fulan ini mungkin pemarah, temperamen. Iya. Orang tua Temperamen tinggi. orang disimbolkan dengan ini. Rambut jadi yang lebat di kepala itu jangan sampai kepala itu menggelegak dingin, pemarah kan tidak. Berarti itu disimbolkan sebagai peredam. Peredam. Sampai berapa hari saya lihat Bu, kelapa itu tidak dibuang, disimpan di rumah dalam ditaruh di situ. Kemudian alat pesiju itu juga yang dipesiju direndam juga enggak dibuang-buang. Itu mungkin ada arti khusus Bu Asma. Saya pernah bertanya juga. Katanya itu biasanya 7 hari. Kita bandingin juga di dekat-dekat apa gitu kan, menurut kamar mandi. Saya tidak dapat makna yang apa sekali, yang bermakna sekali. Cuman janganlah dibuang dulu, masih baru sekali gitu. Enggak ada yang arti. Tapi mungkin Bu Khairan ada. Saya tidak dapat arti bermakna yang sangat ini enggak. Cuman dikatakan ini biar dingin terus. Mungkin juga ya. Kalau istilah Aceh ada yang bilang hame, Ibu kan? Hanme. Jadi anak-anak sekarang hanme itu apa? Itu apa tidak baik? Tidak baik ya. Iya, hanme. Saya pernah mendengar juga itu Bu, hanme. Istilahnya hanme orang Aceh. Ya. Berarti itulah mungkin. Dan justru kadang ditanya tuh tidak boleh tanya itu hanme ya. Mungkin sesuatu yang jadi rahasia yang tidak bisa diketahui oleh anak-anak. Orang Aceh juga menyebutnya hanme. Ya, itulah jangan tanya hanme itu kan. Jadi kadang-kadang sampai anak bingung. Kenapa ini hanme? Sedangkan hampir sudah jelas apa. Jadi hanme itu tidak bagus ya. Ditanyakan. Iya. Baik, itu kita tadi sudah tahu sejenak, sudah membahas ya, walaupun tidak sedetail mungkin tentang pecicap ini sudah tahulah kalau kita kalau ada yang belum mengetahui sama sekali sudah ada penjelasan Bu. Sedangkan turun tanah Bu, tadi kan pecicap, sekarang turun tanah. Apakah ini ada hubungannya Bu antara tradisi pecicap dengan tradisi turun tanah? Itu bagaimana Bu Asma? Sebenarnya sama juga dengan tadi. Kan tahapan si bayi itu kan hari demi hari kan bertahap. Terus pada akhir-akhirnya si anak ini kan akan berjalan di atas bumi ini. Jadi orang tua dulu sampai ke situ dia pikir, janganlah si anak ini begitu saja lari suka hati kemana-mana. Jadi dakwahlah secara prosesi ada acara turun tanah, itu juga semua tersilat. Ya, mungkin di daerah lain di Indonesia ini juga punya tradisi turun tanah, cuman berbeda-beda caranya, mungkin tujuannya juga sama. Ya, tapi walaupun demikian kita juga ingin menyampaikan kepada pemirsa tentang bagaimana tradisi turun tanah masyarakat Aceh. Iya, ini usia berapa seorang bayi dilakukan adat turun tanah ini biasanya Bu Asma? Kalau saya melihat juga berbeda-beda, bervariasi. Seperti pecicap tadi juga. Itu bukan karena latar belakang oleh lain daerah, juga dan satu daerah juga beda. Ada yang beda ya. Kenapa perbedaan itu bisa terjadi Bu? Itulah ya dulunya mungkin ikut siapa, mungkin dengan pertimbangan apa, misalnya bayi yang umur seminggu. Kalau pecicap boleh, tapi kalau untuk kita bawa turun tanah mungkin belum. Tapi umumnya di Aceh itu dilakukan turun tanah. Kapan itu Bu? Pada umumnya 44 hari. Hari juga. Ada yang 3 bulan, ada yang kalau ini kan apa namanya dibuka semua sepatu anak-anak kan kita melihat kalau segitu sebab kita apa itu biasanya sekalian dengan suci di tanah. Setelah sucinya udah bisa suci mamanya. Kalau keluarga kami ini khusus kami itu pertama sekali turun tanah ke masjid di Mekaran. Ada aja gitu. Walaupun acara di rumah tadi udah pada acara cukup acara cantik,
langsung apakah sorenya, apa besok paginya. Ada orang mengajak, Teringat kita seperti Rasulullah dibawa oleh kakek beliau Ya, ke Masjidil Haram. Lewat masjid. Tapi ada juga yang nggak tahu itu Bernazar apa. mungkin? Bernazar kan. Ya mebak kuburan dulu dari jauh saya lihat kan. Ada. Nggak ada. Dari jauh memang dari luar daerah Aceh bersatu kan. Siapkanlah kadang-kadang kan. Anak masih bayi itu. Itu yang kita ini secara. Aja. Ya. Tergantungnya, tapi Ya. rasanya kalau masih wajar-wajar saja. Ya nggak apa-apa kan. Jangan Kebetulan ya. temukan ke situ. Ke situ. Iya. Baik, Ibu Khairan, biasanya kan ada prosesi acaranya, acara turun tanah atau adat-adat yang lain itu pasti ada prosesi acara. Ini kalau turun tanah dalam masyarakat Aceh ini bagaimana prosesi acaranya, Bu? Iya seperti tadi kan kita kan anak bayi di saya lihat itu kan di anaknya ditingku oleh Banda Aceh, ditingku oleh digendong oleh yang apa tadi yang Persidu kalau ada yang tua, ada yang neneknya, ada yang dipercaya di situ. Kalau nggak ada petua adat kan. Kadang-kadang kalau memang neneknya bisa menjalankan tradisi itu lebih bagus neneknya kan. Ada memang kejadian. Tetapi kalau itu saya dulu neneknya. Neneknya yang bawa kenan nanti kan begini tano itu kan pilotano tuh mengajarkan pada anak tuh cara bagaimana kita apa istilahnya ya, menapaki ya, kan tanah kan semua itu harus kita menapaki kehidupan bagaimana. Jadi dia di sana nanti dia berdoa bahasa kesabaran. Jadi dia mau juga mengedukasinya memberikan kesuburan bermanfaat bagi orang lain kan dalam masyarakat, agama dan bangsa kan. Iya. Jadi baik, di acara turun tanah itu saya juga pernah melihat Ibu. Begitu kalau ada tangga, biasanya kan rumah tangga, rumah yang pakai tangga. Begitu turun dari tangga itu ada yang dibelah kelapa, dipop ada belah kelapa, ada tampi beras, ada yang dicampur macam-macam lah. Itu makanya itu apa, Bu? Baik, saya coba. Itu juga satu tamsilan juga sebenarnya ya, simbol juga. Jadi bayi yang sudah diinjakkan kakinya di tanah lalu digendong oleh yang dituakan atau yang makcik dari ibunya, atau kalau ibunya sudah usia 44 dah kuat, lebih bagus ibunya si bayi itu sendiri menggendong. Kemudian ada yang ambil sapu, pertama dibelah kelapa dulu. Kelapa digendong si bayi di bawah kain, selembar kain panjang oleh orang tua ini, membelah kelapa. Ngiri-ngiri sedap juga. Iya. Sempat jatuh sempat jatuh itu. Jadi kelapa yang dah terbelah itu dibuang ke barat sebelah. Itu saya juga menanyakan handmade itu sana. Ya, sebenarnya handmade, tapi pekerja begini, inilah alam. Benarnya alam di mana-mana lingkungan kehidupan gitu. Nah, yang tadi si ibunya menggendong dengan sapu kecil tuh nyapu di sepanjang itu, melatih anak-anak supaya bisa melaksanakan seharian. Ya, pekerjaan seharian. Kemudian tadi belah kelapa juga ada juga ditamsilkan. Si bayi ini kan belum mendengar apa-apa. Yang besar-besar suara karena di rumah terus di kamar terus. Jadi dia bisa mendengar suara itu untuk apa namanya ya? Ya, mau gimana? Jangan mudah kaget, jangan mudah terkejut dengan bahwa di kehidupan ini ada suara nanti akan terdengar dalam kehidupan. Itu simbolik sebenarnya. Dan itu semua dari mana kita dapat, itulah yang kita dapat ya. Mungkin dari orang tua daerah lain. Iya. Kalau tampi beras, Bu?
Ini biasanya kan kalau anak perempuan dengan anak laki-laki di saat turun tanah itu berbeda dilakukan oleh karena pekerjaannya beda nanti kan. Yang cangkul tanah itu untuk anak laki-laki, kemudian yang tapi beras untuk anak perempuan, kemudian ada menebang pohon pisang lagi. Itu tuh potong itu untuk anak laki. Itu mungkin bisa disampaikan, Bu. Kalau menapi beras, saya mengingatkan masalah. Sebelum ada mesin tumbuk padi itu di kampung-kampung kan ada jengki. Alat penumbuk tradisional Aceh. Sudah hilang sekarang. Padi itu kan biasa perempuan, ibu-ibu. Kadang-kadang kasihan kita lihat. Jadi melatih si bayi ini menjadi anak yang besar, yang rajin membantu orang tuanya, mau menampi beras, mau membantu numbuk padi, ya seperti itu. Iya, semua bermakna. Kalau menebang pohon pisang itu untuk membersihkan. Laki-laki. Padahal perempuan bisa juga, tapi cangkul tanah tarik cari rezeki. Ya. Berarti tidak sia-sia. Semua yang dilakukan itu bermakna. Iya, baik. Saya itu Keberkahan. Iya. Apa saja nih Bu Khairan nilai filosofi yang terkandung dalam adat turun tanah? Adat turun tanah ya itulah kita tadi sudah mengatakan bahwa turun tanah itu ya mengajarkan kepada anak-anak nilai filosofinya ya. Anak untuk bagaimana dia bisa menapaki jalan kehidupannya nanti supaya dia bisa dalam kehidupan bisa bersabar, bisa bersyukur ya. Bersyukur nanti kan dia sudah berani, sudah rajin kan. Nah, jadi yang prosesi kan terkandung di situ sebenarnya nilai-nilai tadi yang kita bicarakan tadi. Di situ kan mengandung nilai-nilai kehidupan ya di berbagai segi ya, di berbagai apa. Baik, mungkin ada tambahan dari Ibu Asma? Saya pikir apa yang kita bahas tadi sudah mencakup. Cuman saya berpesan. Mungkin boleh pesan dulu. Nanti kita kita masih panjang waktu kita. Baik. Ini menyangkut apa Bu? Turun tanah. Turun tanah filosofi yang disampaikan oleh Ibu Khairan tadi ya. Nah, mungkin ada tambahan tentang filosofi ini Bu. Iya, sudah seperti sudah. Baik, Ibu, di hari turun tanah ini ada adat katanya salin mak bayi. Di hari turun tanah, si bayi ini mamanya itu istilahnya senalin ma. Itu mungkin bisa disampaikan juga Bu, karena ini ada kaitannya dengan turun tanah. Iya, senalin ma. Jadi waktu acara hari itu setelah mamanya itu bersih dari semua hadas dan wiladah dan sebagainya, maka hari itu juga dilakukan sedalin untuk mama. Sedalin mama ini siapa yang membawa ini? Apakah mamanya sendiri atau mertua? Iya. Itu pernah saya lihat kan ada hari. Tapi biasanya hari itu juga semua sehari penuh full di saat si ibu bayi itu bersuci, itu memang senalin itu diberikan oleh mertua, oleh ibu daripada suami, di nenek daripada si bayi itu sendiri. Itu biasa seperti itu. Nah, waktu pesijuk pun itu sebenarnya oleh pihak mertua ini ada memberi juga ya, seperti bingkisan, ada bunga jarum, kadang-kadang ada yang memberi emas. Tapi umumnya Bu, pakaian atau bagaimana itu? Kalau senalin kain sarung. Kalau di saya ini kan tidak apa-apa ceritakan ini pengalaman kan mertua anak saya besan kan, dia bawanya seperangkat itu monjaro dan juga isi di dalam pecah belah. Sekarang nggak pakai yang itu kan. Dan ini lagi saya nggak tahu juga ke apa. Saya dikasih juga dari mertua anak tuh senalin juga satu set pakaian itu. Apakah karena beliau mungkin merasa tidak sepenuhnya mengurus cucunya dan yang banyak diurus ada. Ya itulah maksudnya kan cincin kan, cincin tuh anak ada cincin ada macam-macam ada. Itulah makanya kan kita kadang-kadang terlewatkan juga walaupun di satu kampung itu juga beda-beda juga kan.
Baik, ada adat dalam masyarakat Aceh ini dari neneknya membawa ayun. Itu kapan? Yang kedua. Apakah pada saat turun tanah atau pada saat pecicak bayi? Pada saat pecicak. Pada saat pecicak bayi. Pada saat cukur rambut, apakah ya kendurinya mungkin dah diniatkan akikah. Itu dibawa ayun. Dibawa ayun di situ juga didodai oleh keluarga. Nanti sudah ada sepupu-sepupu daripada ibu bayi itu. Tapi kalau memang pecicak itu bersamaan dengan turun tanah, waktu itu ya turun tanah itu ada jadi Terakhir turun tanah. Lebih dulu ini karena di dalam ruangan. Ayunannya, dodaidiannya itu di dalam ruangan. Setelah selesai ini semua baru keluar. Di situ di luar itu tadi prosesi pelahu, semampu, cemangkui, macam-macam tuh di pekarangan. rumah. Setelah selesai semua. Iya. Ini tidak ada ketentuan waktu, Bu? Atau dalam hal ini tidak bisa dilanggar turun tanah ini? Misalnya ini tidak bisa lewat dari sekian platform. Misalnya dengan Madauro. Ya, rasanya masih namanya penjepolapan tapi iya Madauro kan kawan Tuhannya kan waktu kita tamsilkan di situ lah kita bertambah rezeki, bertambah ilmu dari pukul 8 sampai pukul 11 itu biasa ya. Biasanya pada pagi hari. Ya, pagi hari. Ini memang tidak bisa dilanggar, Bu, waktu yang sudah secara adat ini, secara adat. Nanti melanggar adat pula, Bu. Tidak bisa dilanggar itu sudah hukum. Tapi ini tidak. Secara adat mungkin tidak gratis. Cuman dikondisikan. Kalau udah direncanakan lebih awal kan, mungkin akan bergeser sampai ke siang. Karena sudah memang demikian ini tradisinya. Pada hari tertentu ya sudah disampaikan tadi turun tanah. Biasa aja Ibu kan marhaban. Ya, ada seperti itulah. Ini biasanya apa saja tuh yang ditampilkan pada saat turun tanah itu, Bu? Selain bisa ada marhaban atau lain apa lagi? Iya, paling kurang selamat. Itu bersama kan dipimpin oleh Tengku Inang, Tengku Agam juga istilahnya marhaban ayunnya juga nih. Iya, juga ayun. Sambil diayun oleh marhaban. Tapi kita di Aceh tidak semua ada itu. Tidak mungkin di bagian Tanyang karena itu lebih ini dari adat Melayu ya. Tapi kita Aceh umumnya seperti ini selawat bersama, zikir itu kalau di daerah kita. Ya. Kalau marhaban sekarang udah banyak. Itulah mau saya tekankan dulu dengan sekarang itu asasi bedanya di situ kan. Dan juga daerah timur kita kan Timur Aceh ya. Timur Aceh Tamiang sehingga sampai ke Langsa itu ada mengadop budaya itu, tradisi itu. Iya. Kalau turun tanah dengan pecicap tadi bisa dilakukan dalam waktu bersamaan, Bu? Bisa. Lebih mana lebih banyak ini, Bu? Yang mungkin Ibu sudah sering melihat digabung dengan dipisah-pisah ini. Mana lebih banyak? Masyarakat Aceh melaksanakan. Karena begini, kita sudah merupakan tradisi juga. Di saat hari kebahagiaan itu tentu kita mengundang saudara, teman, karib, tetangga. Jadi orang sering menyatukan. Cuman tahapannya di pagi hari mungkin pecicap dulu, si bayi dulu gitu pecicap dan sebagainya, mau dodaidi, mau marhaban, semua itu di awal. Mungkin antara pukul 8, pukul 10. Setelah itu baru turun tanah. Setelah itu jangan udah kenduri. Itu kalau disatukan. Kenduri pun disatukan dengan akikah juga boleh. Akikah juga dulu. Jadi kan sebenarnya praktis. Kenapa kita tidak mau berbuat? Kan itu ceritanya. Dalam rangkaian acara itu semua bermanfaat. Itu. Oke. Baik. Menurut pantauan Ibu ya, Ibu yang sudah melihat dari dulu sampai sekarang, apakah ada perbedaan adat turun tanah ini dahulu dengan sekarang? Mungkin kalau sekarang lebih meriah misalnya atau apa, itu bagaimana menurut pengamatan Ibu?
Gimana ya? Saya melihat malah sekarang kurang. Beda dengan Ya, dulu kalau di daerah Barat Selatan, karena saya juga pernah di sana zaman dulu atau KKN, mulai turun tanah, sunatan anak itu semua ada acara pumano, mandungan pantun, ada marhaban, ada ya kegiatan tradisional itu ada. Kesenian rakyat pun bagi orang mampu ada kalau acara seperti itu dulu. Tapi sekarang seni rakyat seperti apa tuh biasanya? daerah sana. ya kalau ada paling kurang rapai Itu daerah selatan ya? ya. Barat Selatan Aceh. Iya, Barat Selatan. Apa tuh kalau ada bus enggak di acara anak-anak bayi enggak. Kalau di daerah Aceh Utara itu Rapai juga ada kecil-kecil tuh. Jadi itu memperdengarkan kepada bayi sebenarnya. Bunyi-bunyian itu supaya dia tidak kaget dengan apa yang terjadi di dunia ini, tamsilatnya. Tapi saya melihat kayaknya lebih enak dulu. Sekarang malah yang tambah yang dekorasi itu ya. Berarti sekarang lebih daripada kemeriahan. Dekorasinya anaknya di apa gitu, ayunannya dirias, bunga kalau cenderung ke hiasan ada latarnya. Itu di situ mungkin lebih nampak ya. Kalau sekarang tirai banyak. Berarti lebih kepada kemeriahan daripada pesan-pesan yang disampaikan. Moral lebih banyak. Sekarang lebih kepada meriahnya. Itu maknanya bagaimana tuh Bu? Kalau lebih ke meriahnya tuh, apakah bisa kita dapatkan makna seutuhnya dari adat turun tanah ini? Sebenarnya itu karena tradisi itu kan untuk mensimbolkan simbolik dari sesuatu yang kita tampilkan, tetapi makna filosofi itu juga harus dipertahankan. Kalau yang meriah ini kan perkembangan zaman ya, perkembangan zaman sekarang. Contohnya banyak contoh lain waktu waktu tunangan ya. Tunangan itu udah hebat. Sampai ke acara ini tadi, cukulan, turun tanah dan sebagainya itu hiasannya kepada hiasannya. Tapi kalau filosofinya kayaknya lebih banyak orang kayaknya kurang diresapi. Ada hatmenya lebih banyak pada orang. Kemudian ada kan terbuka kan. Ada zaman dulu. Tapi sekarang apa yang dilihat semua ditampilkan, tapi dia tidak tahu makna. Satu kan pada acara bayi aja, acara tunangan saja. Tunangan sekarang udah pakai yang tanda pakai pelaminan, bawa calon lintu itu kan tidak ada. Padahal luar ada ikatan apa Ramadan yang sah. Kita udah masuk juga ini tradisi itu. Jadi memang lain-lain meriahnya ya. Lain-lain. Untuk ibu-ibu muda zaman sekarang dia senang seperti ini. Tapi itulah kalau memang tidak melanggar dengan dengan adat, tidak salah dengan adat, nggak masalah. Cuman itulah kita kan sepertinya lebih ke pesan moral ya. Pesan moral. Karena ini yang sangat dibutuhkan oleh si bayi. Sedangkan kemeriahan itu kan bisa dia menikmati kemeriahan itu. Itu kan untuk orang yang melakukannya. Cuma kita bisa melihat ya. Baik, saya ke Bu Khairan nih. Bu Khairan, di saat anak itu turun tanah, ini adakah petuah-petuah yang disampaikan oleh Tengku tadi ya, baik Tengku Agam ataupun Tengku Inong? Ya, itu kan dengan diawali dengan Bismillah dan baca-baca doa. Mungkin nanti kan ada ditambahkan oleh wa'ala. Ya, ya, mungkin ada istilah-istilah dalam bahasa Aceh, anak lonjak bak tanah, bumu bagi. Mungkin kan anak seperti itu. Anak saya hari ini menginjak tanah, artinya ya. Semoga jadi bahagia. Ya, dengan bahasa Aceh kan. Kehidupan ini. Memang orang Aceh kan. Ya. Ada kata-kata petuah seperti itu yang dirangkaikan dalam ngicahi orang Aceh. Ya. Kalau orang Aceh bilang syair ya. Kalau Indonesia syair. Iya. Baik. Mungkin ada itulah banyak hal-hal yang disampaikan oleh petuah-petuah.
petuah saat itu. Nah, kalau dulu Ibu Asmah sudah sering menghadiri acara-acara seperti ini. Mana lebih banyak acara prosesi seperti tadi dengan petuah-petuah yang disampaikan seperti ini, Bu? Mana lebih banyak ini dengan acara yang tadi itu yang banyak yang disampaikan tadi dengan petuah-petuah seperti ini dulu? Kalau dulu lebih banyak dulu, Bu. Banyak petuah. Ya, banyak petuah. Mulai dari pesiju, mulai dari pecicap menuai nya mamehnya kau perasaan kau dip kah naudip masih banyak sekali yang itu cadar beratop istilahnya ya. Banyak sekali itulah sampai yang tadi kalau kita di bawah ayunan kan itu kan pahitnya dulu sambil dia kan ada pantun-pantun ya pantun sehat itu nasihat beri semangat tangisi anak. Padahal dia tidak tahu apa-apa, tapi karena waktu itu mungkin masa-masa perang, dulu kan sudah berjuang jadi berjuang, ya seperti itu. Waktu Cukur Rangka juga, waktu gunting pertama secara itu juga ada pesan dengan ucapan-ucapan doa-doa. Intinya banyak petua itu dulu, iya. Kalau sekarang ya itulah kan seperti tadi kan. Iya, banyak yang disampaikan dan inilah mungkin anak-anak juga merekam dalam memori betul di saat kecil itu ya. Baik, sebenarnya banyak yang ingin kita bahas tapi waktu kita sudah di penghujung kebersamaan Ibu Khairan dan Ibu Asmah. Jadi sebelum kita berpisah dengan pemirsa sekalian yang berada di seluruh penjuru Nusantara, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Silakan Ibu Asmah dulu, nanti saya Ibu Khairan. Boleh. Pesan saya kepada masyarakat Aceh, marilah kita lestarikan adat budaya kita sendiri yang cukup bagus, cukup Islami. Jangan cepat sekali terpengaruh dengan budaya luar. Jadi itu pesan saya, karena sekarang makin hari makin tergerus budaya kita sendiri dengan budaya lain. Itu saja. Baik, silakan. Ya, saya kira juga begitu kan. Ini adat istiadat nikah harus kita lestarikan ya. Ya kalau memang ada yang sekarang yang agak kiranya agak miring-miring itu dari luar itu harus diluruskan kembali dan juga kepada ya kan. Itu seperti kata-kata tadi, antara dulu dengan sekarang perbedaan itulah. Di situ kalau memang tidak melanggar ajaran agama, tidak apa-apa. Tapi kalau melanggar itu harus diluruskan. Nah, saya kira juga begitu dan mencukupi yang dikatakan tadi. Waktunya juga ya. Jadi kita berharap ya tentunya adat istiadat Aceh itu juga daerah lain sama yang tidak menjadi tamu di tempatnya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Randah Jahnur Asmah MPD juga Ibu Dr. Khairan M. Nur Nain MAG sudah bersama RRI Banda Aceh di obrolan budaya pada kali ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di kesempatan yang lain. Insya Allah. Saya Cid Zahrita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang sudah terjalin pada kesempatan kali ini. Insya Allah di lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.